Pemirsa, pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararia bagi duo langganan kritikus Joko Widodo dan jajarannya pada periode sebelumnya membuat terkejut sebagian pihak. Walaupun pemerintah lewat Istana dan Menko Polhukam menyatakan prosedur pemberian penghargaan terhadap Fadli dan Fahri sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun tetap saja sejumlah pihak mencoba menduga-duga apa maksud arti di balik pemberian penghargaan ini. Benarkah tergambar adanya komunikasi dan sinyal politik untuk merangkul para lawan politik pemerintahan? Terkait ini kita akan berdiskusi dengan Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Gun Gun. Selamat sore, Eliza. Mas Gun Gun, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Gun Gun, apa yang Anda lihat dengan pemberian bintang jasa kepada duo kritikus Joko Widodo ini, Mas Gun Gun? Ya, memang menjadi bahan polemik di masyarakat. Tetapi sebenarnya saya sendiri membaca dua hal. Pertama, bacaan normatif, legal formalistik. Kemudian yang kedua adalah bacaan politis, ya. Dari sudut bacaan legal formalistik tidak ada yang salah karena tentu domain pemberian tanda kehormatan berbentuk Bintang Mahaputra Nararia ini itu adalah domainnya dari Presiden, karena itu sesuai tentu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Dan kalau merujuk ke aspek legal formalistik, penghargaan negara itu memang diberikan melalui Presiden. Sehingga ketika misalnya ada pertimbangan-pertimbangan mau memberikan pada siapa, maka tentu sejumlah syarat umum dan syarat khusus itu menjadi sangat subjektif, ya, tergantung kepada interpretasi kebutuhan dari pemerintah. Dalam konteks ini negara lewat Presiden, begitu. Itu kalau membaca dari sudut legal formalistik, karena Bintang Mahaputra itu juga seringkali memang diberikan kepada pejabat yang sudah satu periode, seperti misalnya disampaikan oleh Pak Mahfud. Pertanyaannya adalah apakah semua mantan pimpinan, ya, DPR, DPD, MPR itu semuanya mendapat atau tidak. Ini tentu menjadi sebuah perbincangan lain hal, gitu ya. Saya dengar Pak Faruk juga dapat, tetapi apakah itu semua, ini tentu menjadi bahan telaah. Kemudian yang kedua itu dari aspek politis, tidak bisa dinafikan, Eliza, bahwa pemberian ini memantik, ya, pandangan kritis sebagian pihak. Apakah dari aspek kelayakannya, siapa yang kemudian layak mendapatkan Bintang Mahaputra Nararia, gitu. Mahaputra memang bukan hanya satu, kan, ada 5 jenis, gitu ya, sebagai bentuk tanda kehormatan bintang di sipil. Itu kriteria-kriteria yang ada di undang-undang, memang Undang-Undang Nomor 20 dan PP Nomor 35 Tahun 2010 itu banyak membuka ruang untuk diinterpretasi secara lentur, sehingga dari periode ke periode, dari sejak era Soeharto kemudian dan era sesudahnya, itu pemberian bintang itu politis tadi. Politis tadi, saya membaca begini. Dua sosok ini kan sosok oposan, begitu ya, selama rejim pemerintahan Jokowi, terutama di periode pertama, sehingga menarik untuk dimaknain, gitu, apa makna pemberian tanda kehormatan ini di luar, ya, aspek legal, di luar aspek normatif yang tadi saya sampaikan di awal. Saya memaknai dari aspek politis ini dua hal. Pertama adalah bentuk atau strategi Groningian model, gitu. Ini tentu salah satu pendekatan dalam kerja public relations politik pemerintah. Kenapa? Karena tentu dengan memberikan kedua sosok ini tanda kehormatan, itu akan menjadi ruang publicity positif, terutama bagi Pak Jokowi, bagi pemerintahannya, karena dianggap Pak Jokowi tidak
membeda-bedakan, kurang lebih gitu kan, ada namanya mutual benefit tuh, keuntungan bersama. Boleh saya teruskan atau mau? Silakan Pak Gun-Gun, tapi ini terkait dengan tadi yang Anda katakan, berarti kalau kita berbicara mengenai strategi, berarti ini bisa dikatakan bahwa dengan diberikannya bintang ini menjadi salah. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini adalah biasa dikatakan dengan politik merangkul gaya Jokowi. Ini apakah memang strategi untuk mengamankan ring politiknya kah? Anda melihatnya seperti itu? Pertanyaan menarik, karena dalam konsep komunikasi politik itu, politik akomodasi itu biasanya menggunakan dua konsep. Pertama namanya office power, ya, dengan memberi jabatan, misalnya seperti Pak Prabowo diakomodir menjadi Menhan, Ali Muchtar Ngabalin misalnya diakomodir menjadi tenaga ahli, Yusril Iza Mahendra diakomodir menjadi pengacara pada saat Pilpres, sehingga apa? Office power itu biasanya dengan memberi sejumlah jabatan. Dan ini biasa terjadi itu. Contohnya misalnya diberi jabatan menteri, diberi jabatan tenaga ahli, diberi jabatan dubes, kemudian komisaris. Ini yang disebut sebagai konsep akomodasi dengan pemberian jabatan. Yang kedua adalah symbolic power gitu ya. Yaitu akomodasi politik melalui cara yang sangat halus, simbolik, seperti antaranya adalah tanda kehormatan. Dalam banyak peristiwa, dan ini bukan khas Pak Jokowi, sebenarnya setiap rejim berkuasa itu kan butuh yang disebut dengan dukungan. Dan dukungan-dukungan itu mulai dari dukungan publik dalam arti masyarakat, wujudnya adalah public trust sehingga pemerintah kemudian dipercayai. Yang kedua adalah dukungan politik gitu ya. Contoh misalnya dari kekuatan real politik. Sebut aja misalnya dukungan Gerindra di periode kedua ini adalah bentuk kekuatan konkret politik. Fadly John adalah bagian dari Gerindra, dan saya pikir setelah misalnya partainya menjadi bagian dari kekuasaan, apakah Fadly Zon juga kemudian sekarang menjadi menurunkanlah intensitas kritiknya terhadap rejim Pak Jokowi. Pun demikian Pak Fahri Hamzah, kan dia lagi berjuang dengan partai barunya, Partai Gelora, sehingga saya pikir di situ ada namanya akan ada mutualisme simbiosis gitu ya. Ada keuntungan yang mungkin sama-sama mereka negosiasikan. Misalnya Pak Jokowi tentu memperlebar, memperkuat basis dukungan, sementara orang-orang yang kemudian awalnya oposan karena punya kepentingan strategis bisa juga kemudian berubah haluan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah.